Sistem memberitahukan bahwa mereka telah memasuki penjara bawah tanah lantai 2. Monster yang mereka temui adalah Chimera Wolf, diikuti oleh Golor dengan berbagai monster mengerikan dan alat-alat aneh di mana-mana. Penjara bawah tanah ini terasa lebih seperti laboratorium ilmuwan gila. Namun, ini baru permulaan. Hikurot berbisik kepada Raven, memujinya, lalu bertanya, "Apakah kau tidak pernah takut sama sekali?" Raven menjawab bahwa ia tidak takut. Ia justru menikmati semua ini, jadi ini bukan apa-apa baginya. Raven kemudian meraba dinding dan mengatakan bahwa berdasarkan peta yang ia hafal, terdapat gerbang tersembunyi di balik dinding tersebut. Dan di baliknya, seharusnya ada Corpse Golem. Beyond terkesan. Biasanya mereka perlu menemukan peta di ruang penjaga, tetapi kali ini tidak perlu karena Raven telah menghafalnya. Raven menyarankan agar mereka meninggalkan peralatan berat mereka. Lalu ia menyuruh Beyond menyalakan obornya. Beyond segera melakukannya. Dengan obor yang menyala terang, mereka berdiri di depan sebuah pintu besar. Bau busuk yang menyengat langsung menyebar. Di hadapan mereka tergeletak mayat-mayat tak terhitung jumlahnya, menumpuk hingga membentuk aliran seperti sungai yang mengerikan. Beyond berpikir bahwa bau menusuk hidung itu dan tumpukan mayat yang tak berujung benar-benar memenuhi pandangannya. Jika ia masih berada di tubuh manusianya, ia pasti sudah pingsan di tempat. Namun dengan tubuh barbariannya sekarang, ia masih mampu menahannya. Yang pertama terdampak adalah Porter mereka yang paling lemah. Berikutnya adalah Raven yang seharusnya sudah sering melihat pemandangan serupa selama studinya. Tetapi bahkan ia tampak sedikit terganggu, kemungkinan besar karena bau yang luar biasa itu. Hikurot berkata bahwa ia senang. Setidaknya 2 dari mereka masih baik-baik saja, lalu menyuruh mereka untuk terus bergerak. Beyond setuju dengan hal itu. Mereka pun melangkah maju, menembus air dangkal yang mengalir di antara mayat-mayat. Beyond bergumam pelan, "Apakah ini gunung mayat?" Tiba-tiba, sebuah suara bergema menyapa mereka. Semua terkejut ketika menyadari bahwa sesuatu di depan mereka sedang berbicara. Lalu terdengar jeritan mengerikan memohon bantuan kepada ayahnya. Ketiganya membeku, terkejut oleh apa yang mereka lihat. Tangisan itu terus berulang. Mata Beyond memantulkan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Sistem memberitahukan, "Bos pertama, Corpse Golem telah muncul disertai erangan rendah yang menyeramkan." Mayat-mayat itu terus berteriak kesakitan. Beyond mengutuk dalam hati sambil bertanya, "Bukankah makhluk ini seharusnya diam di dalam game?" Tangisan itu terus berlanjut, memohon untuk diselamatkan. Beyond yang mulai gugup berpikir bahwa mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Akhirnya Beyond meminta semua orang untuk tetap tenang. Namun Hikurot telah membeku karena ketakutan. Tangisan itu semakin intens. Melihat semua orang diliputi rasa takut, Beyond bergumam kesal bahwa para pengecut ini benar-benar tidak berguna sekarang. Suara golem yang kesakitan kembali menjerit seolah memerintahkan mereka untuk mati. Hal itu membuat Beyond menegang. Ia sadar bahwa ia harus mengatasi situasi ini sendirian. Game Dungeons & Dragons dikenal sebagai puncak permainan hardcore yang dirancang untuk kelompok pemain Ennis. Namun game ini tetap dikemas dengan elemen yang mampu memuaskan audiens yang lebih luas. Salah satu fitur paling menonjol adalah visualnya yang sangat realistis. Grafisnya begitu hidup hingga terlihat seperti hasil Photoshop. Banyak gambar dari game ini bahkan telah diubah menjadi meme. Banyak orang mengenalnya, meskipun belum pernah memainkannya secara langsung. Wajah Beyond mendadak pucat saat melihat makhluk di hadapannya. Saat itulah Beyond menyadari, tak peduli seberapa realistis grafis dalam game, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan melihatnya secara langsung di dunia nyata. Monster mengerikan itu berdiri di depan mereka. Seluruh tubuhnya tersusun dari mayat-mayat tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus mengeluarkan jeritan kesakitan. Wajah Raven juga menjadi pucat, napasnya tercekik oleh rasa mual akibat penampilan menjijikan makhluk itu. Raven adalah seorang penyihir, seseorang yang seharusnya tidak terganggu oleh darah dan kematian. Namun, bahkan ia tidak mampu menahannya. Hikurot, seorang kurcaci yang telah menghadapi lebih banyak monster dalam 3 tahun, dibandingkan kebanyakan orang sepanjang hidupnya, kini hanya bisa berdiri membeku. Berbeda dengan pengangkut barang yang masih mampu berdiri tegak, terlepas dari tugas beratnya. Beyond mencengkeram senjatanya dengan erat. Dulu, mereka memperlakukan Beyond dan Einar seperti sampah hanya karena mereka masih pemula. Namun sekarang, satu-satunya yang bisa mereka andalkan hanyalah mereka berdua, para barbarian. Meskipun diliputi rasa takut, Beyond dan Einar tetap berdiri teguh, menolak untuk mundur. Einar tidak mengerti mengapa yang lain membeku di tempat, lalu bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Namun tiba-tiba, Corpse Golem melemparkan sebuah tubuh membusuk ke arah mereka. Beyond tersentak dan berteriak, "Einar, menghindar!" Beyond bereaksi cepat dan berhasil menghindari serangan itu. Einar menarik Hikurot keluar dari bahaya, lalu menebas mayat yang terbang tersebut. Ledakan darah hijau memercik dan mengenai mata Hikurot
Hikurot. Hikurot menjerit kesakitan sambil mencengkeram wajahnya. Kekhawatiran Bion semakin dalam. Dengan terkena serangan itu, Hikurot secara resmi telah keluar dari pertarungan ini. Sementara itu, penyihir yang biasanya selalu bisa diandalkan justru terlihat tak berdaya. Bion segera mencari Raven. Ia melihat Raven masih muntah-muntah hebat. Bion langsung memerintahkan Einar untuk membawa Hikurot ke belakang dan melindungi Raven. Pikiran Bion berpacu. Ia tahu ia harus mengakhiri ini sendirian. Jika Bion tidak berpikir cepat, mereka semua akan mati di tempat ini. Einar pun mengikuti perintahnya. Einar menyeret Hikurot ke belakang, sementara Bion menyerbu maju sendirian untuk menghadapi monster itu. Bion berjuang keras, memaksa dirinya menembus hujan mayat terbang demi mendekati Corpse Golem. Bion menyadari bahwa pola serangan Corpse Golem sebenarnya mudah dibaca. Dari jarak jauh, monster itu melemparkan daging busuk seperti bom ke arah musuh. Sementara itu, tangan-tangannya yang tersusun dari mayat-mayat akan menerjang brutal ke arah Bion. Pada jarak dekat, golem itu akan menarik musuh masuk dan melahapnya hidup-hidup. Bion mengelak lalu melompat mundur cukup jauh. Ia tahu dirinya tidak boleh terlalu dekat. Jika ia mendekat, Corpse Golem akan mengalihkan perhatiannya ke Raven. Dan saat ini, Raven masih belum siap untuk bertarung. Bion terus menghindari serangan, melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk bertahan sampai Raven pulih. Tujuannya jelas, menarik perhatian golem itu dan mengulur waktu. Akhirnya, Raven menopang tubuhnya dengan tongkat, menarik napas dalam-dalam. Lalu mengucapkan mantra Inferno Hendar. Api raksasa meletus dan langsung melahap Corpse Golem. Raungan kesakitan menggema dari dalam kobaran api. Bion dan Einar berdiri terpaku karena terkejut. Bion berpikir, jadi inilah kekuatan seorang penyihir. Biasanya bentuk pertama Corpse Golem dikenal sangat tahan lama dan membutuhkan pembakaran panjang dengan obor untuk dikalahkan. Namun kali ini monster itu berubah menjadi abu hanya dengan satu mantra. Badai jeritan sekarat bergema dari dalam api yang mengamuk. Lapisan luar golem itu telah hancur. Namun tiba-tiba dari tengah kobaran api, sebuah tangan kerangka muncul. Makhluk itu kini tidak lebih dari struktur tulang raksasa. Intinya terdiri dari tengkorak-tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah fase kedua, Skeleton Golem. Bion berteriak memperingatkan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Ia memanggil Einar untuk mengikutinya dan menginstruksikan agar mereka menyerang bagian dada. Keduanya pun menerjang maju. Corpse Golem adalah monster level 7. Tetapi tanpa cangkang pelindung luarnya, bahkan 2 barbarian saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Bion dan Einar menghantam langsung ke inti kerangkanya dan memberikan pukulan terakhir. Sistem pun memberitahukan bahwa mereka telah mengalahkan Skeleton Golem dan mendapatkan 1 poin XP. Bion menyeka keringat di dahinya dengan ekspresi tak percaya. Einar yang sama terkejutnya bertanya pada Bion, bukankah ini Essence? Bion mengangguk. Itu benar, ini adalah Essence Corpse Golem. Mata Einar langsung berbinar. Ruptur pada inti monster adalah harta karun yang sangat langka. Monster level tinggi jarang muncul di labirin. Bagi para petualang dengan kesempatan terbatas untuk berburu monster, mendapatkan Essence seperti ini terasa seperti hujan di tengah kekeringan. Item drop dari Guardian memang selalu diincar setiap petualang. Namun hadiah paling menggoda dari sebuah ruptur adalah potensi mendapatkan essence tingkat tinggi. Bion tak bisa mengalihkan pandangannya dari esensi itu. Ia teringat bahwa ini adalah essence pertama yang berhasil diperoleh oleh party mereka. Perasaan aneh muncul mengingat seberapa jauh mereka telah melangkah sejauh ini. Einar bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Bion menjawab tegas, tentu saja mereka yang berhak mengambilnya. Ia melirik ke arah Raven dan Hikurot, keduanya masih berjuang untuk pulih. Bion mengungkapkan bahwa merekalah yang telah melakukan sebagian besar pekerjaan. Selain itu, hal tersebut sudah termasuk dalam perjanjian awal mereka. Sebenarnya ada 2 essence yang diincar Bion sejak awal. Satu berasal dari Deadfine dengan kemampuan regenerasinya yang kuat, dan satu lagi dari Chimera Wolf yang dikenal karena kekuatannya yang buas. Bion sama sekali tidak pernah menyangka akan mendapatkan essence monster peringkat 7 seperti Corpse Golem. Terutama karena monster itu hanya muncul sekali di Blood-Tainted Castle. Bion kemudian memeriksa statistik Essence Corpse Golem. Essence ini meningkatkan status yang sangat ideal untuk seorang tanker. Statistik yang meningkat meliputi toleransi rasa sakit, toleransi racun, berat badan, kekerasan tulang, kekuatan, dan hasrat. Memang statistik persepsi akan sedikit berkurang sehingga refleks ikut menurun. Namun peningkatan statistik lainnya lebih dari cukup untuk menutup kekurangan itu. Terutama peningkatan kepadatan tulang yang menjadi keuntungan besar untuk pertahanan naik hingga 55 poin. Ketahanan juga merupakan atribut yang sangat berharga.
Tambahan kekuatan serta toleransi terhadap rasa sakit dan racun jelas sangat berguna. Namun masalah utama terletak pada keterampilannya. Bjorn meninjau kemampuan aktif Essence ini yang bernama Flash Explosion, sebuah skill yang dapat meledakkan bagian tubuh penggunanya sendiri. Skill ini memang kuat dan mampu menghasilkan damage besar, tetapi sebagai gantinya mengorbankan HP penggunanya. Sementara itu, keterampilan pasifnya juga tidak terlalu menarik. Essence ini mengubah cairan tubuh dan darah menjadi asam korosif. Artinya, karena darahnya kini bersifat asam, cedera sekecil apapun dapat menyebabkan percikan asam mengenai peralatan yang secara signifikan akan mengurangi daya tahannya. Semakin Bjorn memikirkannya, semakin Essence ini membuat kepalanya pusing. Singkatnya, Essence Corps Golem ini memang kuat, tetapi akan mengikis senjata dan menghabiskan banyak sumber daya. Sambil menghela napas, Bjorn memutuskan untuk membiarkannya sementara dan beralih untuk merawat luka Hikurot. Bagaimanapun, Essence itu masih akan bertahan sekitar 30 menit lagi. Setelah perawatan selesai, Hikurot bersandar lemah ke dinding. Ia mengaku merasa sangat malu, dan jika bukan karena Bjorn serta Einar, semuanya pasti akan berakhir buruk. Bjorn tidak mempermanis kata-katanya. Ia mengatakan bahwa bagus jika Hikurot sudah menyadarinya sekarang. Jika Einar tidak ada di sana, Hikurot sudah pasti mati. Hikurot memalingkan wajahnya dengan rasa malu. Ia tahu dirinya benar-benar membeku saat melihat makhluk itu. Ia menggaruk kepalanya sambil tersenyum canggung, berpikir bahwa selama ini ia telah melihat hampir semua jenis monster mengerikan. Namun Bjorn bahkan tidak bisa tersenyum. Mereka hampir musnah oleh monster boss tingkat menengah, dan semua itu terjadi hanya karena tekanan psikologis. Padahal, secara kekuatan, mereka sebenarnya mampu mengalahkannya. Seluruh kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa apa yang mereka hadapi sekarang adalah kenyataan. Raven yang masih berjongkok terlihat belum sepenuhnya pulih. Ia bergumam pelan meminta maaf. Bjorn tidak terlalu khawatir. Menurutnya, Raven sudah kembali normal. Kemudian Bjorn menyarankan agar mereka membahas drop item. Ia langsung ke intinya, mengatakan bahwa merekalah yang menjatuhkan Corpse Golem itu. Raven tidak membantah. Ia mengaku tahu dan bersyukur masih bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan mantra tersebut. Hal ini membuat Bjorn jengkel. Bjorn berpikir bahwa Raven adalah bajingan pencari pujian. Alih-alih berterima kasih kepada mereka, hal pertama yang dilakukan Raven justru membicarakan kontribusinya sendiri. Bjorn menyadari bahwa jika ia tidak berbicara sekarang, mereka akan pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Bjorn mendesak dengan tegas, mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa mereka, dan itu jelas melampaui tanggung jawab individu manapun. Raven setuju dengan hal itu, lalu bertanya, apa sebenarnya yang Bjorn inginkan? Tanpa ragu, Bjorn mengatakan bahwa ia ingin mengambil Rapture Stone. Hikurot menjadi orang pertama yang memecah keheningan. Ia mengatakan bahwa ia setuju. Hikurot mengakui bahwa jika bukan karena barbarian perempuan itu, ia pasti sudah mati. Raven menarik topinya lebih rendah. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak setuju. Tetapi jika mereka benar-benar mendapatkan batu ruptur, ia akan bersikap adil kepada mereka. Bjorn mengangguk setuju. Lalu Bjorn menjatuhkan bom yang sebenarnya memberitahukan bahwa Corpse Golem baru saja menjatuhkan sebuah essence. Baik Raven maupun Hikurot menatapnya dengan tidak percaya. Seperti yang Bjorn duga, Raven jelas terpengaruh oleh hal ini. Raven tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Menurutnya, Essence Corpse Golem bahkan lebih langka dibandingkan Essence Guardian. Raven pernah mendengar bahwa Essence tersebut sangat terbatas. Bahkan Guild pun tidak sepenuhnya memahami kegunaannya. Sambil menggigit kukunya, Raven terlihat terpecah antara keinginan dan kehati-hatian. Kehilangan sesuatu yang begitu berharga akan sangat menyakitkan. Namun jika ia bisa mendapatkannya dan meneliti sifat-sifatnya, itu akan menjadi penemuan besar. Bjorn tahu reaksi seperti ini. Sekarang negosiasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Bjorn pun mengungkapkan penawarannya. Jika Raven menginginkannya, Bjorn akan menyerahkan Essence Corpse Golem itu kepadanya. Namun sebagai gantinya, jika nanti mereka menemukan Essence Guardian, Bjorn yang akan mengambilnya. Raven langsung terdiam, tak berkata apa-apa. Bjorn mengulurkan tangannya dan bertanya, "Jadi, bagaimana menurutmu, Raven?" Raven tampak skeptis. Ia bertanya apakah Bjorn benar-benar ingin menukar Essence Corpse Golem dengan Essence Guardian, meskipun tidak ada jaminan Guardian akan menjatuhkannya. Bjorn menjawab dengan tenang. Ia akan bertanggung jawab penuh atas kesepakatan itu. Mata Raven langsung berbinar kegirangan. Ia menerima kesepakatan tersebut. Raven mengungkapkan bahwa ia justru lebih tertarik pada Essence Corpse Golem.
dibandingkan Essence Guardian. Beyond merasakan kepuasan. Ia mendapatkan persis apa yang ia inginkan. Kemudian Hikurot bertanya, apakah Raven berencana menyerahkan Essence itu kepada porternya? Soalnya ia pernah mendengar bahwa penyihir tidak bisa menyerap Essence. Sambil mengeluarkan sebuah tabung, Raven menjawab, tidak. Essence ini jauh lebih berharga untuk diteliti. Melihat wadah itu, Beyond bertanya, apakah itu test tube? Beyond menjelaskan bahwa test tube adalah item yang sangat mahal. Jika essence yang didapat bukan peringkat 6 ke atas, biaya penggunaan item itu bahkan tidak sebanding. Hikurot menatap dengan kagum. Ia tidak menyangka Raven memiliki barang semahal itu. Raven mengatakan bahwa ia hanya memiliki satu. Beyond berpikir bahwa Raven baru saja menggunakan satu-satunya test tube miliknya untuk menyimpan essence peringkat 7. Jelas sekali, Raven sangat menghargai Essence Corpse Golem tersebut. Mungkin karena betapa langkanya Corpse Golem untuk ditemukan. Namun, hal itu justru akan menguntungkan Beyond jika ia berhasil mendapatkan Essence Guardian nanti. Raven telah menyimpan Essence itu ke dalam tabungnya. Lalu ia mengangkat tongkatnya dengan antusias, mengajak mereka semua untuk keluar dari tempat mengerikan itu. Kelompok tersebut mulai bergerak keluar. Hikurot mengatakan bahwa ia sudah menunggu Raven mengucapkan hal itu sejak tadi. Sementara itu, di dalam hatinya, Beyond berharap Guardian benar-benar akan menjatuhkan essence-nya. Saat mereka maju, mereka menemukan lebih banyak patung batu. Aikot bertanya apa itu, karena patung-patung tersebut tidak terlihat seperti gargoyle. Raven memberitahukan bahwa ia tidak merasakan jejak mana apapun yang keluar dari patung-patung itu. Mungkin saja itu hanya patung biasa. Setelah menilai situasinya, Raven mengatakan bahwa kediaman Lord Castle seharusnya berada di suatu tempat di dekat sini. Ia mengungkapkan bahwa mereka mungkin bisa menemukannya selama tempat itu belum sepenuhnya runtuh. Ketika Raven menekan hidung salah satu patung, sebuah buku tiba-tiba terjatuh ke arah mereka. Hikurot yang terkejut langsung bertanya apakah Raven sudah mengetahui hal itu sebelumnya. Dengan sedikit kebanggaan, Raven menyatakan bahwa buku tersebut adalah harta yang memberikan pengetahuan. Mendengar itu, Beyond berpikir sinis bahwa Raven seharusnya mengatakan ia hanya mengetahui informasi tersebut dari buku. Dijelaskan bahwa nama buku itu adalah Necronomicon. Buku sihir hitam tersebut diketahui memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar. Ketika Raven menyalurkan sihirnya ke dalam buku itu, Beyond menjadi tidak senang. Beyond sebenarnya berencana untuk kembali ke tempat ini nanti dan mengambil buku tersebut sendiri. Dan ia pun mengakui bahwa Raven mengetahui lebih banyak hal daripada yang ia perkirakan. Kehilangan kesabarannya, Beyond menggerutu tentang Raven yang mengambil seluruh drop item untuk dirinya sendiri. Raven yang terlihat sangat gembira menyatakan bahwa karena dialah yang menemukan buku itu seorang diri, maka ia berhak menyimpannya. Hikurot menyetujuinya karena mereka tidak bisa menggunakan sihir dan pada akhirnya memang tidak dapat membawa buku itu keluar. Raven tertawa kecil. Beyond merasa semakin kesal melihat senyum itu. Beyond berpikir bahwa Raven pasti mengetahui bahwa Necronomicon diperlakukan sebagai item yang bisa dibawa keluar tanpa perlu sihir khusus. Namun Beyond juga ingat bahwa Raven tampaknya tidak mengetahui sesuatu yang ada di air mancur. Raven kemudian mengambil inisiatif dan memerintahkan kelompok itu untuk terus maju. Diceritakan bahwa perjalanan mereka melewati ruang-ruang pemuja iblis di mana mereka memburu berbagai monster, mulai dari gargoyle, chimera wolf, hingga mini boss kedua bernama Bonken Nike. Raven menyatakan kegembiraannya karena mereka telah beruntung pertama mendapatkan Essence Corpse Golem dan sekarang menemukan Bonken Nike bertipe Desire. Beyond menatap dengan serius, berpikir bahwa Raven memang benar mengenai keberuntungan mereka. Beyond menjelaskan bahwa Bonken Nike adalah monster peringkat 7 yang memiliki salah satu dari 3 atribut, hatred, sadness, dan desire. Tipe sadness adalah yang paling merepotkan untuk dihadapi karena menggunakan kabut yang dapat menyebabkan psikosis. Sementara tipe hatred adalah yang paling berbahaya karena menggunakan skill soul slaying yang mampu menurunkan level lawannya secara langsung. Dan yang terakhir adalah Bonken Nike bertipe desire yang kini ada di hadapan mereka. Monster ini memiliki kemampuan beregenerasi dengan cara menyerap daya hidup. Raven sambil menyalurkan sihirnya meyakinkan mereka bahwa ia dapat dengan mudah menetralkan kemampuan monster tersebut menggunakan sihirnya, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Setelah Bonken Nike terkena sihir Raven, Beyond dan Einar maju untuk menyerang. Beyond mengungkapkan bahwa Bonken Nike tipe Desire memang yang paling mudah dihadapi.
Tiba-tiba, Hikurot berteriak kaget, menyadari bahwa yang mereka dapatkan adalah Essence Bonken Nike. Bjorn meninjau kembali situasinya, menyadari bahwa mereka sebelumnya telah mendapatkan Essence Course Golem dan sekarang Essence Bonken Nike. Bjorn bertanya-tanya dalam hati, apakah keberuntungan akhirnya berpihak padanya? Hikurot dengan senyum lebar mengucapkan selamat dan menganggap bahwa Essence tersebut adalah milik Bjorn dan Einar. Dengan pandangan licik, Bjorn mengucapkan terima kasih lalu segera memutuskan bahwa Einar lah yang akan mengambil Essence itu. Einar terkejut dan bertanya apakah ia benar-benar boleh memilikinya. Bjorn mengungkapkan bahwa ia akan berbohong jika mengatakan ia tidak menginginkannya. Namun dari sudut pandang seorang pemain, jauh lebih baik jika Einar yang mengambil Essence tersebut. Kemampuan penyerapan daya hidup akan sangat cocok dipadukan dengan pedang. Sementara itu, Bjorn sendiri suatu hari nanti harus meninggalkan senjatanya. Selain itu, Bjorn merasa bahwa Einar adalah seseorang yang bisa diandalkan. Einar yang tampak malu mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membalas budi Bjorn. Bjorn tersenyum kecil, mempertimbangkan bahwa dengan kepribadian Einar, ia akan menjadi rekan yang sangat membantu dan tidak akan meninggalkannya dengan mudah. Karena itulah Bjorn memutuskan untuk tidak terburu-buru dan mencari essence yang lebih baik untuk dirinya sendiri dengan bantuan Einar yang kini menjadi lebih kuat. Saat Einar mulai menyerap essence itu, Bjorn menyadari ada satu hal yang lupa ia sampaikan. Setelah proses penyerapan selesai, Einar yang kebingungan mengatakan bahwa ia tidak merasakan perubahan besar. Namun ketika melihat otot-ototnya menghilang, Einar menjadi khawatir. Einar bertanya mengapa Bjorn tiba-tiba terlihat lebih besar, lalu menoleh ke Hikurot dan bertanya, mengapa mereka berdua juga terlihat bertambah tinggi. Bahkan Hikurot kini tidak lagi terlihat seperti seorang kurcaci. Einar dengan panik bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, yang lain tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bjorn menjelaskan bahwa justru Einar lah yang menjadi lebih kecil. Einar terkejut mendengarnya. Bjorn memperkirakan tinggi Einar sekarang mungkin sekitar 170 cm. Raven mengangkat jarinya dan menjelaskan bahwa itu adalah efek dasar dari Essence Bonken Nike. Einar menerima kepadatan tulang yang jauh lebih besar dengan imbalan tulang yang menjadi lebih pendek. Raven kemudian menawarkan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Essence Bonken Nike. Melihat kebingungan Einar, Bjorn lalu menerjemahkan informasi tersebut ke dalam jendela status permainan. Sistem pun memberikan pemberitahuan. Essence Bonken naik, kekuatan tebas plus 12, kepadatan tulang plus 50, 5, kelincahan plus 15, resistensi plus 15, fleksibilitas minus 7, tinggi badan minus 25. Sedangkan skill pasif yang didapatkan bernama preservatif memiliki efek mengurangi separuh semua cedera dan efek negatif, mulai dari keracunan, pendarahan, dan lain-lain. Untuk skill aktifnya bernama Life Force Absorption memiliki efek meningkatkan kekuatan regenerasi sementara saat menyerang makhluk hidup lainnya. Raven dengan hati-hati berusaha menenangkan Einar bahwa ia hanya menjadi lebih pendek dan kekuatannya tidak berkurang atau semacamnya. Meski begitu, Einar yang ketakutan meratap karena sekarang tidak ada yang akan melihatnya sebagai seorang pejuang. Padahal selama ini semua orang sudah meremehkannya karena ia adalah seorang wanita. Ia memegangi kepalanya karena frustrasi. Raven mendekat dan berbisik mengatakan bahwa Einar justru menjadi jauh lebih cantik. Wajah Einar memerah. Raven menyimpulkan dengan mengatakan bahwa wajah Einar menjadi sedikit lebih lembut. Bahkan para bangsawan pun akan terkesan padanya. Einar yang berusaha pulih bertanya dengan penuh harapan, apakah itu berarti ia tidak lagi terlihat seperti seorang pejuang? Einar pun jatuh berlutut di tanah. Bjorn berusaha menghiburnya, meyakinkannya bahwa semua orang tahu Einar adalah prajurit yang luar biasa. Dari dalam hatinya, Bjorn secara jujur mengakui bahwa tanpa tatonya, Einar memang terlihat seperti wanita biasa. Namun, Bjorn memutuskan untuk tidak mengatakannya agar tidak membuat Einar semakin tertekan. Sementara itu, Hikurot bercanda dengan nada ringan, mengakui bahwa itu adalah esensi yang bagus sambil tertawa, mengatakan bahwa ia pasti akan menjadi tidak terlihat jika ia yang mengambilnya. Raven kemudian mengusulkan bahwa ia bisa melakukan pemeriksaan detail pada Einar ketika mereka kembali ke kota, jika Einar mengizinkannya. Einar yang masih merasa putus asa menyatakan bahwa ia benar-benar hancur dan sulit mempercayai keadaan ini.
Melihat hal tersebut, Beyond mengkritik orang-orang sosiopat yang hanya memikirkan diri mereka sendiri ketika melihat orang lain berada dalam keputusasaan. Dengan wajah berkeringat, Beyond menyarankan agar Einar tidak bersedih, melainkan menguji kekuatan esensi itu. Mereka pun mendekati seekor Deadfine, dan Beyond memanggil Einar untuk bertindak. Einar dengan tatapan suram menjawab pasrah bahwa ia tetap harus melakukan pekerjaannya meskipun ia tidak lagi terlihat seperti seorang pejuang. Einar mendekati Deadfine itu, lalu dengan serangan mematikan, ia berteriak, "Velhela!" Semua orang dibuat terkesan. Hikurot berseru kaget karena Deadfine itu tumbang hanya dengan satu serangan. Beyond menjadi antusias, menyemangati Einar dengan mengatakan bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat. Einar merasa terharu, lalu bertanya dengan penuh emosi apakah ia masih seorang pejuang. Mereka pun mulai merayakan, di mana Beyond menyatakan bahwa Einar bukan hanya seorang pejuang, tetapi pejuang terkuat. Hikurot berkomentar sambil menjauh, mengagumi betapa serasinya pasangan itu. Raven setuju dengan Hikurot dan menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan. Adegan pun berganti ke sebuah pintu masuk lain, di mana mereka berdiri di depan sebuah pintu misterius. Raven memberitahukan bahwa di balik pintu tersebut terdapat ruang guardian. Hikurot tertawa sambil mengatakan bahwa ia senang bisa bersama mereka, tetapi perjalanan mereka akan segera berakhir. Raven mengungkapkan sedikit kesedihannya, mengatakan bahwa sekarang ia mengerti mengapa orang-orang memilih bekerja sebagai penjelajah. Beyond masih terlihat serius dan mempertimbangkan segalanya dengan sikap skeptis. Memang mereka sedang beruntung. Einar mendapatkan esensi dan mereka memperoleh bagian yang lebih besar dari pembagian loot berkat Corpse Golem. Namun, Beyond meragukan apakah hidupnya pernah berjalan selancar ini. Beyond bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika skenario terburuk muncul saat ini. Hikurot kemudian membuka pintu itu dengan penuh antusias dan mengajak mereka untuk masuk sekarang. Beyond yang memperhatikannya bertanya-tanya apakah warna kehijauan pada pintu itu memang selalu seperti itu. Tiba-tiba, Beyond diliputi keputusasaan dan memperingatkan mereka agar berhenti, lalu menutup pintu itu. Ikurat yang sama sekali tidak mengerti, bertanya dengan bingung tentang apa yang sedang dibicarakan Beyond. Sistem kemudian memberitahukan bahwa Tuan Bloated Castle sedang terbangun dari tidur nyenyaknya. Tekanan luar biasa pun menyebar ke seluruh area. Beyond yang frustrasi menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Raven dengan wajah pucat bertanya, tidak percaya mengapa Guardian yang muncul bukan Dead Ken Kike. Di dalam ruangan itu terlihat sesosok vampir yang duduk di sebuah kursi, memancarkan aura yang sangat mencekam. Vampir tersebut menjulurkan lidahnya yang ramping dan mendesis bahwa ia sudah sangat lama tidak melihat makhluk hidup. Tak lama kemudian, sistem kembali memberitahukan bahwa Guardian telah berubah. Raven berteriak ketakutan setelah menyadari bahwa makhluk itu adalah vampir. Dijelaskan bahwa monster seperti ini hanya muncul di lantai yang lebih tinggi dari lantai 6. Dan bahkan di sana pun sangat jarang ditemukan. Terlebih lagi, itu bukan vampir biasa, melainkan mutasi tingkat lanjut yang cerdas dan memiliki nama. Monster itu adalah Duke Vampir Carbomir. Dengan tatapan gelapnya, vampir itu bertanya dari mana mereka berasal.